Kisruh panas dugaan perselingkuhan yang dituduhkan Baim Wong kepada sang istri Paula Verhoeven belakangan ini memang tak henti menuai sorotan tajam warganet. Terlebih lagi, kandasnya bahtera rumah tangga yang telah mereka bangun selama hampir 6 tahun itu semakin mendekati kenyataan. Usai proses mediasi perceraian dinyatakan gagal pada tanggal 29 Oktober 2024 kemarin. Sehingga keduanya pun akan berhadapan di depan meja hijau persidangan hari ini. Hal itu pun membuat masyarakat ikut menanti-nanti pembuktian seperti apa yang akan dilakukan oleh Baim Wong guna menguatkan adanya dugaan perselingkuhan. Lantas, seperti apa Togar Situmorang menanggapi kisruh tudingan perselingkuhan dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven? Jadi kalau sekarang isu perceraiannya Baim Wong sama Paula itu kan jelas terkait masalah perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu kan sudah dinyatakan oleh Baim secara eksplisit namun tidak utuh ke media. Nah, untuk lebih utuhnya lagi kita tinggal tunggu dalam hal persidangan. Kan sampai saat ini juga persidangan kan belum berjalan, hanya masih taraf mediasi. Nah, jadi kalau masalah hukum tersebut, karena di Indonesia ini kan kalau agama Islam apabila ingin mengakhiri suatu pernikahan ataupun perkawinannya harus memasukkan suatu gugatan ya itu ke pengadilan agama. Jadi pengadilan agama lah yang nanti itu memutuskan atau menilai daripada kadar perkara, kadar daripada dugaan-dugaan apa motivasi dari adanya suatu perceraian. Terkait masalah bukti tadi, bukti itu kan akan diuji nanti di pengadilan nih. Nah, masing-masing pihak itu akan menyanggah atau membenarkan daripada perselingkuhan itu. Nah, kalau hanya sebatas voice note, tidak ada dugaan yang memang mengarah kepada perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu pegang tangan zaman sekarang kan bukan perselingkuhan, ya. Atau misalnya ngobrol-ngobrol doang bukan perselingkuhan. Makan berdua malam bukan perselingkuhan. Bahkan kita kadang-kadang cipika-cipiki juga itu kan tidak bisa dikategorikan perselingkuhan. Perselingkuhan itu adalah adanya peristiwa keterusan. Artinya kesenambungan, adanya satu pasangan saling itu satu sama lain berhubungan. Misalnya satu sama lain sering ketemu di hotel, lantas ada transferan uang, lantas membelikan gift sesuatu, itu bisa dikatakan ke arah sana. Tapi kalau cuma voice note aja ya bisa dikatakan kurang maksimal lah. CCTV bisa. Nah, cuman di atas itu semua ya nanti kita tinggal tunggu bagaimana perkembangan di pengadilan agama. Kalau yang konkret ada hubungan. Kalau pegangan tangan aja belum tentu itu bisa dikatakan selingkuh. Sementara itu, terkuaknya kisah pilu terkait kandasnya bahtera rumah tangga yang dijalin Baim Wong dan Paula Verhoeven memang membuat terkejut masyarakat luas. Apalagi dalam klarifikasinya kala itu, Baim sampai sesenggukan dan tak kuasa membendung derasnya air mata sedihnya. Belum lagi Baim mengaku jika alasannya menggugat cerai Paula adalah adanya sosok orang ketiga. Lantas, seperti apa seorang ustadz menanggapi perselingkuhan dalam kacamata aturan Islam? Perselingkuhan dalam kacamata agama itu artinya melakukan hubungan ya suami istri di luar pernikahan seperti itu ya. Ya, si suami dengan istri orang lain gitu, istri orang dengan suami lain dengan laki-laki lain, intinya melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Ya, di dalam kacamata agama jelas ya, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa di surat Al-Isra ayat 32 ini, janganlah kamu sekali-kali mendekati zina, termasuk itu selingkuh, karena perbuatan zina sangat buruk dan sangat rendah dan jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran agama kita, agama Islam itu sangat menganjurkan untuk menjaga aurat. Gunanya untuk menjaga diri kita ya, yang
perempuan ya, supaya terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk bertemu seseorang kalau secara syar'i yang yang jelas-jelas memahami, itu ada batasannya. Ketemu itu kenapa dulu gitu kan, harus seizin suami ya. Tanpa seizin suami menemui seseorang itu juga sudah merupakan sesuatu tindakan dosa, karena harus seizin suami. Dan tidak boleh apalagi menemui seseorang misalnya harus dengan, kalau memang itu benar ya, dengan tidak berhijab. Kalau sudah berhijab kan tidak, alangkah bagusnya kalau tidak, misalnya jangan lepas pakai seperti itu kan. Nah itu kalau di dalam syar'i seperti itu, di dalam ajaran agama Islam sangat jelas bahwa untuk bertemu seseorang itu harus izin suami. Dan juga tidak boleh menemui seseorang misalnya di ruangan sendiri dengan maksudnya apa dulu ya, entah hubungan bisnis atau seperti apa, tetapi tetap harus memakai etika pekerti. Nah itu tadi, etika kita untuk menerima tamu itu kan ada etikanya. Apalagi kita sudah menggunakan hijab, ya udah harus benar-benar komitmen. Kalau tentang perselingkuhan itu kan banyak harus dibuktikan secara hukum ya, secara bukti. Nah bukti itu bisa yang dirasakan, yang dilihat ya, yang mengalami langsung, yang melihat. Apakah nanti kan kalau urusan untuk itu di pengadilan ya, pengadilan itu kan nanti akan ada kuasa hukum, ada jaksa, ada hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan bukti-bukti yang kuat seperti itu. Namun untuk bertemu ini ya, dikatakan perselingkuhan tadi ya, itu tadi kan untuk menuju bukan hanya tetapi kalau di Indonesia ya, di negara kita ini, kalau selingkuh itu kan melakukan hubungan seperti itu ya. Tapi kalau berpergian berdua ya, berdua tanpa hubungan suami istri, nah itu juga sesuatu yang lumayan fatal ya, karena harus izin suami, intinya seperti itu di dalam ajaran agama ya. Secara hukum Islam memang diharamkan ya, tidak boleh, karena berpergian dengan bukan suaminya seperti itu ya, tidak boleh. Tadi ayatnya tadi kan, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Ayatnya itu akan menuju ke perbuatan zina tadi. Kalau memang terbukti ya, kita lihat nanti di persidangan. Namun di dalam ajaran agama Islam itu ayatnya itu sudah mendekatin perbuatan zina ya, perbuatan perzinahan seperti itu.